Kami dari kelompok 4, Program Studi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul Angkatan 2024 akan mempresentasikan PBL mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Makro dan Mikro. Saya Kesha Salsabila dengan NIM 2024-0302-202. Saya Farhatun Nabila dengan NIM 2024-0302-027. Saya Alea Mahari Prasetya dengan NIM 2024-0302-126. Saya Kesha Sabita Haura dengan NIM 2024-0302-030. Saya Indi Zara Mulyana dengan NIM 2024-0302-222. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul metabolic switch, yaitu ketika sel beralih antara glikolisis dan gluconeogenesis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi dua asam pirofat. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu gliko atau gluko dan juga lisis. Gliko atau gluko yang artinya gula atau glukosa, sedangkan lisis yang artinya pemecahan. Terjadi di sitoplasma dan ada di semua sel yang ada di tubuh kita. Berikut adalah tahapan singkat dari proses glikolisis. Glikolisis akan memecah glukosa menjadi dua asam pirofat, menghasilkan 2 ATP dan juga 2 NADH, yang dimana 2 NADH nantinya akan menuju ke proses oksidatif transport elektron yang ada di mitokondria. Lalu, 2 asam pirofat akan menuju ke pirofat oksidasi dan dipecah menjadi asetil-CoA menghasilkan 2 NADH. 2 asetil-CoA akan bergabung ke siklus Krebs sehingga menghasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH menghasilkan 2 ATP, yang dimana 6 NADH dan juga 2 FADH akan menuju oksidatif transport elektron menghasilkan 26 hingga 28 ATP. Totalnya ada di 30-34, 1 ATP setara dengan 7,3 kalori. Berikut adalah enzim yang terlibat pada proses glikolisis. Ada heksokinase atau glukokinase yang akan mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, ada fosfoglukoisomerase yang akan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktos 6-fosfat. Lalu, fosfofruktokinase yang akan mengubah fruktos 6-fosfat menjadi fruktos 1,6-bisfosfat. Kemudian ada aldolase yang akan mengubah fruktos 1,6-bifosfat menjadi 2-dihidroksiapton fosfat dan juga gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya ada triosa fosfat isomerase yang akan mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat, dehidrogenase yang akan mengubah gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfat gliserat. Ada fosfogliserat kinase yang akan mengubah ATP pertama, fosfogliserat mutase yang akan memindahkan gugus fosfat C3 ke C2, enolase yang akan mengubah 2-fosfogliseral menjadi PEP, dan pirufat kinase yang nantinya akan mengubah pirufat. Berikut adalah contoh tahapan pertama, dan berikut adalah contoh tahapan kedua. Tahapan pertama, glukosa akan diubah menjadi glukos 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Di sini, ATP akan diubah menjadi ADP. Glukos 6-fosfat akan diubah menjadi fruktos 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Fruktos 6-fosfat akan diubah menjadi fruktos 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. ATP akan diubah menjadi ADP. Fruktos 1,6-bifosfat akan dipecah oleh enzim aldolase menghasilkan 2 molekul isomer yang bisa saling mengubah, yaitu dihidroaseton fosfat dan juga gliseraldehid 3-fosfat. Tahap 2. Gliseraldehid 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3-fosfat gliserat dengan bantuan enzim triosfosfat dehidrogenase, yang dimana ini akan membuang hidrogen dari substratnya dan akan ditangkap oleh 2 NAD+ menjadi 2 NADH+, dan akan memasukkan 2 fosfat. 1,3-bifosfat gliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserokenase, yang dimana 2 ADP akan diubah menjadi 2 ATP. 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliseromutase.
2-fosfodigliserat akan diubah menjadi PEP dengan bantuan enzim enolase. Di sini 2 molekul air dilepas. PEP akan diubah menjadi pyruvate dengan bantuan enzim pyruvate kinase. Di sini 2 ADP akan diubah menjadi 2 ATP. Maka jumlah ATP yang dihasilkan adalah 2 ATP. Selanjutnya kita akan membahas tentang glikolisis aerob dan juga anaerob. Glikolisis aerob terjadi ketika pasokan oksigen tersedia. Pyruvate yang dihasilkan dari proses glikolisis akan dioksidasi dan masuk ke siklus Krebs menghasilkan CO2 sebagai produk akhirnya. NADH yang terbentuk dari glikolisis dan siklus Krebs akan direoksidasi melalui transport elektron. Proses ini membuat sel dapat menghasilkan banyak ATP, sehingga sangat efisien dalam menghasilkan energi. Anaerob terjadi ketika pasokan oksigen tidak tersedia. Rantai transport elektron tidak bisa bekerja tanpa oksigen. Maka, sel harus tetap mencari cara agar NADH bisa dioksidasi kembali menjadi NAD+. Sebab, NAD+ sangat penting untuk berlangsungnya reaksi gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase di tahap glikolisis. Untuk mengatasi hal ini, pyruvate tidak langsung masuk ke mitokondria, tetapi akan diubah menjadi berbagai senyawa lain yang kemudian diekskresikan. Pada manusia, terutama saat olahraga intens, pyruvate akan direduksi menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase, dan proses ini sekaligus mengubah NADH menjadi NAD+. Keadaan ini terjadi ketika metabolisme aerob tidak mampu memenuhi kebutuhan energi secara cepat, sehingga tubuh mengandalkan jalur anaerob sebagai alternatif. Asam laktat. Apakah setelah mendengar asam laktat kamu terpikirkan akan orang-orang yang berolahraga? Gimana sih penjelasannya? Asam laktat merupakan produk akhir dari proses glikolisis anaerob yang dihasilkan oleh sel darah merah dan sel otot yang aktif. Menurut Alve dan Fox, bahwa asam laktat yang terbentuk dari glikolisis anaerob akan menurunkan pH, sehingga suasana otot berubah menjadi asam. Lalu kenapa jika otot itu menjadi asam? Perubahan pH dalam otot yang menjadi asam ini akan menghambat kerja enzim-enzim glikolisis sehingga akan mengganggu reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya energi yang dihasilkan sehingga kontraksi otot semakin lemah dan pada akhirnya otot akan mengalami kelelahan. Pengaruh pada tubuh yaitu penurunan kemampuan kontraksi otot, kelelahan otot, dan asidosis otot. Asam laktat dan glikolisis memiliki kaitan melalui mekanisme siklus Cori, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk pertukaran energi antara jaringan otot dan hati, yang melibatkan beberapa metabolit utama seperti laktat, pyruvate, dan alanin, yang terintegrasi dengan jalur gluconeogenesis. Pada rangkumannya yaitu glikolisis adalah suatu proses pemecahan glukosa menjadi 2 pyruvate terjadi di sitoplasma kemudian melibatkan 10 enzim dan 10 mekanisme yang kemudian akan menghasilkan 2 ATP. Terdapat 2 jenis glikolisis yaitu aerob dan anaerob, di mana aerob adalah terjadi menggunakan oksigen dan anaerob terjadi tanpa oksigen yang menyebabkan terbentuknya asam laktat. Asam laktat menyebabkan kelelahan otot, bahkan asidosis laktat. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa atau glikogen dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan gliserol. Proses ini terjadi terutama di hati dan sedikit di ginjal. Pada kondisi tertentu, misalnya saat tubuh kekurangan glukosa, asam laktat yang terbentuk dari proses glikolisis di jaringan otot akan dibawa oleh aliran darah menuju hati. Di dalam hati, asam laktat tersebut kemudian diubah kembali menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi kimia. Proses ini penting untuk menjaga agar kadar glukosa darah tetap stabil, terutama saat tubuh sedang berpuasa atau membutuhkan energi tambahan. Jalur gluconeogenesis itu mengubah pyruvate menjadi glukosa, kebalikan dari proses glikolisis yang mengubah glukosa menjadi pyruvate.
Singkatnya adalah pirufat berubah menjadi fosfoenol pirufat, lalu menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat, lalu menjadi fruktosa 6-fosfat, baru menjadi glukosa. Perbedaan glikolisis dengan gluconeogenesis. Glikolisis itu glukosa berubah menjadi asam pirufat. Pada tahapan 1 menggunakan enzim heksokinase, pada tahapan 3 menggunakan fosfofruktokinase, lalu pada tahapan ke-10 menggunakan pirufat kinase. Lalu pada gluconeogenesis, asam pirufat diubah menjadi glukosa. Pada tahapan 1 menggunakan enzim pirufat karboksilase dan PEP karbokinase. Pada tahapan ke-9 menggunakan fruktos 1,6-bifosfat, lalu pada tahapan ke-10 menggunakan glukos 6-fosfat. Enzim-enzim yang terlibat pada proses ini, yang pertama ada pirufat karboksilase, yaitu pirufat diubah menjadi oksaloasetat. Yang kedua ada PEP karbosilase, yaitu oksaloasetat diubah menjadi PEP. Lalu ada enolase, PEP diubah menjadi 2-fosfogliserat. Lalu yang keempat ada fosfogliseromutase, yaitu 2-fosfogliserat diubah menjadi 3-fosfo. Lalu yang kelima ada fosfogliserokinase, yaitu 3-fosfo diubah menjadi 1,3-bisfosfat gliserat. 3-fosfat dehidrogenase akan mengubah 1,3-bifosfat gliserat menjadi 2, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan juga dihidroksiaseton fosfat. Lalu ada aldolase yang akan mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu fosfoglukoisomerase mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu ada glukosa 6-fosfat yang akan mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa. Berikut adalah tahapan pertama. Dan ini tahapan kedua, kita akan masuk ke tahapan pertama. Sebelum pirufat diubah menjadi PEP, pirufat itu diubah dulu jadi oksaloasetat dengan enzim pirufat karboksilase. Di sini ATP akan diubah dulu menjadi ADP, lalu oksaloasetat akan diubah menjadi PEP dengan bantuan enzim PEP karboksikinase. Di sini GTP itu diubah dulu jadi GDP. Lalu PEP diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase. Dan 2-fosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Lalu 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat dengan bantuan enzim fosfofirokinase. Di sini ATP akan diubah menjadi ADP. Lalu kita masuk ke tahapan kedua. 1,3-bifosfat gliserat akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan juga dihidroksiaseton fosfat dengan bantuan enzim trios fosfat dehidrogenase, yang dimana dia akan membuang hidrogen dari substratnya dan akan ditangkap oleh 2NAD+ menjadi 2NADH+ dan memasukkan fosfat. Dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim aldolase. Fruktosa 1,6-bifosfat mengubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fruktosa 1,6-bifosfat. Di sini H2O digunakan dan fosfat dibuang. Nah, fruktosa 6-fosfat mengubah fruktosa 6-fosfat dengan bantuan fosfoglukoisomerase. Glukosa 6-fosfat akan mengubah menjadi glukosa dengan bantuan glukosa 6-fosfat. Di sini H2O masuk dan fosfatnya dibuang. Berikut adalah rangkumannya. Gluconesis, proses pembentukan glukosa atau glikogen dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan gliserol, dan terjadinya di hati dan ginjal. Melibatkan 10 enzim dan 10 mekanisme.